calm dulu, pikir di mana kita bisa ngerumpi, tapi tetap sambil mikir ya. Oke, perkenalkan, aku Jessica. Jadi di ruang pikir ini kita akan membahas soal isu-isu, atau mungkin sekarang kita juga akan bahas kasus-kasus yang menjadi pembicaraan dari banyak masyarakat dan menjadi keresahan deh dari banyak orang-orang di sekitar kita. Jadi ini adalah video part kedua soal kasus Dandi dan David. Sebelumnya ada di part 1 aku menjelaskan tentang kronologi terjadinya kasus pemukulan atas David ini yang dilakukan oleh Dandi and the Gang. Jadi dalam geng ini yang udah ditetapkan menjadi tersangka itu adalah Dandi, lalu Shane dan Agnes. Nah, yang jadi banyak pembicara orang adalah yang bilang kalau Dandi dan Agnes ini kayaknya mereka tuh psikopat deh, karena mereka itu dinilai sangat kejam, sadis, dan nggak menunjukkan rasa penyesalan. Jadi kita akan bahas soal Dandi dan Agnes, apakah mereka bisa masuk dalam kategori psikopat. Sebenarnya apa sih ciri-ciri dari seorang psikopat? Lalu apakah psikopat ini bisa disembuhkan? Atau mereka akan bisa terus begini? Mereka akan terus melakukan tindakan-tindakan sadis lagi ke depannya kepada orang yang berbeda mungkin? Dan apakah mereka justru bisa bertobat menjadi orang lebih baik mengingat usia mereka yang masih sangat muda, yaitu Dandi 20 tahun dan Agnes masih berusia 15 tahun. Jadi, menurut Robert Sharp, PhD, yaitu seorang profesor yang bekerja sebagai neurokriminolog dan psikologi klinik di bidang biologi dan Psychology of Criminal Mind di California, Amerika, ini mengatakan ada beberapa ciri utama yang bisa mengindikasi seseorang itu adalah seorang psikopat atau tidak. Jadi kita akan bahas beberapa ciri utama yang seringkali itu muncul dari orang-orang yang memang memiliki kepribadian psikopat. Yaitu yang pertama adalah mudah bosan. Jadi orang-orang yang memiliki kepribadian psikopat ini cenderung memiliki hasrat yang mereka harus melakukan sesuatu yang membuat mereka senang itu secara terus-menerus. Sesuatu yang bikin mereka senang, sesuatu yang bisa memacu adrenalin mereka dan menciptakan kesenangan itu sendiri. Dan itu biasanya mereka harus melakukannya terus-menerus karena mereka itu mudah banget bosan. Dan kalau misalnya mereka nggak ngelakuin hal itu, hal yang memacu adrenalin mereka, mereka merasa ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang hilang atau nggak normal di dalam diri mereka. Dalam kasus Dandi dan Agnes di sini memiliki pola yang terus berulang dalam dia membangun hubungan, yaitu berselingkuh. Jadi sebelumnya Agnes ini dikatakan punya satu pacar, lalu dia berselingkuh dengan David. Dia berselingkuh sama si David, terus akhirnya dia putus dengan pacar lamanya itu dan pacaran sama si David. Tapi ketika dia udah pacaran sama si David, dia selingkuh lagi sama Dandi. Akhirnya dia putus sama David dan jadian sama Dandi. Nah, ketika dia jadi sama Dandi pun kan dikatakan katanya dia juga masih suka berhubungan sama David kan, katanya dia selingkuh dengan David kayak gitu, walaupun dia sudah punya pacar si Dandi ini. Nah, ini kan jadi pertanyaan kan, kenapa Agnes terus berselingkuh? Apakah dia mudah bosan sama pasangannya? Atau dia menikmati adrenalin yang timbul dari melakukan perselingkuhan? We never know. Lalu yang kedua adalah mudah berbohong. Jadi orang-orang yang memiliki kepribadian psikopat cenderung mereka itu suka sekali berbohong. Bahkan mereka bisa berbohong tanpa motivasi atau alasan tertentu. Jadi ya karena pengen bohong aja. Dalam kasus Dandi dan Agnes ini agak sulit ya kita untuk bilang kalau Dandi atau Agnes ini mudah berbohong, karena kan kita nggak mengenal mereka secara pribadi. Jadi kayaknya untuk poin kedua ini aku skip aja, nggak banyak komentar, karena kita nggak tahu nih dalam kehidupan sehari-hari apakah Dandi dan Agnes ini dia suka berbohong pada temannya, pada keluarganya, atau biasa aja kayak gitu. Orang kan bohong pasti ada aja kan yang bohongnya sama orang, tapi kan berbeda nih antara orang yang pernah berbohong atau orang yang memang suka bohong kayak gitu. Jadi kita nggak bisa menilai karena kita nggak mengenal Dandi dan Agnes secara pribadi. Jadi kita langsung lanjut ke poin ketiga. Poin yang ketiga itu adalah manipulatif. Nah, untuk di manipulatif ini kan kalian ngerti lah ya arti kata manipulatif. Manipulatif itu adalah orang yang bisa memanfaatkan orang lain untuk melakukan keinginannya, atau dia
menggiring orang lain supaya orang itu melakukan sesuai apa yang dia rencanakan. Di bidang kejahatan pun, orang-orang psikopat ini biasanya mereka itu melakukan kejahatan kerah putih, yaitu kejahatan yang nggak terlalu kelihatan. Atau seandainya mereka melakukan suatu kejahatan, mereka akan lebih mengutamakan untuk memanfaatkan orang lain yang melakukan kejahatan itu untuk kepentingan mereka. Sekali lagi, Agnes di sini menunjukkan sikap atau sifat ini, yaitu dia memanipulasi Dandi yang pacarnya dia, yang sayang sama dia, itu supaya bisa melakukan eksekusi kepada David. Jadi dia yang mengadu domba Dandi, dia bilang kalau ke Dandi kalau David itu melecehkan dia, mengupload foto yang tidak senonoh tentang dia, sampai akhirnya Dandi itu kebakar emosinya dan mau melakukan pemukulan kepada David, yang mana si Agnes ini juga ikut waktu Dandi melakukan pemukulan ini, yaitu menghajar si David habis-habisan di depan mata kepala Agnes sendiri. Jadi Agnes menyaksikan semua kejadian itu. Dia yang menggiring supaya Dandi marah, lalu Dandi melakukan pemukulan, dia juga ikut di sana, dan ketika pemukulan itu terjadi, dia juga menyaksikan itu dengan mata kepala dia sendiri. Lalu kita masuk ke poin yang keempat. Poin yang keempat adalah minim akan rasa empati. Jadi orang-orang yang psikopat ini, dia itu cenderung memiliki empati yang sangat kecil kepada orang lain, atau bahkan nggak punya rasa empati. Mereka itu nggak peduli pada dampak yang dia timbulkan kepada orang lain. Jadi orang-orang psikopat ini bahkan mereka itu nggak takut pada stigma sosial, mereka nggak takut kepada hukum, mereka nggak takut sama apapun boleh dibilang. Mereka cuma peduli sama apa yang ada di pikiran mereka, apa yang mereka suka, dan apa yang menguntungkan mereka. Dalam kasus ini, Dandi dan Agnes menunjukkan hal ini kedua-duanya, di mana Dandi dengan tega bisa mukulin orang sampai koma, sampai sebegitunya loh dia mukulin orang, nggak ada rasa takutnya sama sekali, nggak ada mikirin si Davidnya sama sekali. Dia benar-benar hajar David habis-habisan, dalam waktu cuma berapa menit bisa bikin orang sampai koma. Nah, Agnes di sini dia juga menunjukkan rasa empati yang sangat minim, yang mana kan dikatakan ketika Davidnya itu udah terkujur lemas, udah tiduran aja di jalanan, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, yang mana kan sebenarnya keadaan dia udah koma ya di situ. Si Agnes malah sempet foto selfie di depan badan David yang udah terkujur lemas ini. Apakah tidak ada rasa kasihan, rasa bersalah dari Agnes melihat David yang udah sampai sebegitunya dipukulin sama Dandi? Lalu kita masuk ke poin yang kelima. Poin yang kelima adalah tidak ada rasa penyesalan. Karena dia tidak peduli sama stigma orang lain, dia nggak peduli sama pandangan orang lain terhadap dia, dan dia ngerasa diri dia adalah hal yang paling penting. Akhirnya mereka nggak punya merasa penyesalan. Dalam hal ini, Dandi dan Agnes sama-sama tidak menunjukkan penyesalan sampai tahap ini. Dimana waktu ditangkap sama kepolisian, Dandi itu masih dengan gestur yang mengangkat dagu, yang seperti masih terlihat sombong dan tidak menyesal. Agnes malah minta perlindungan ke KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Jadi dia malah merasa bahwa dia ini adalah korban yang perlu untuk dilindungi. Apakah ini mengindikasi kalau Dandi dan Agnes punya sifat atau punya kepribadian yang tidak memiliki rasa penyesalan? Dari 5 ciri yang disebutkan ini, memang ada beberapa ciri-ciri psikopat lainnya, tapi karena mengingat durasi, jadi kita hanya bahas 5 yang cukup sering ditemukan aja. Kayaknya Dandi dan Agnes memiliki beberapa checklist ya, terutama di Agnes, yang mana dia itu manipulatif, terus dia itu mudah bosan, dan dia itu juga tidak memiliki empati serta rasa penyesalan. Tapi yang namanya diagnosa seperti ini kan kita nggak bisa self-diagnose, atau kita nggak bisa ngejudge kalau oh ya di Agnes ini kayaknya psikopat, di fix diri psikopat. Kita nggak bisa bilang kayak gitu ya, karena ini perlu banyak tes yang lebih lanjut oleh orang-orang yang lebih profesional. Apakah benar Agnes itu punya indikasi kecenderungan memiliki sifat psikopat? Apakah Dandi juga memiliki sifat psikopat? Tapi kalau menurut pandangan awam aku di sini, kayaknya sih yang lebih memenuhi banyak checklist itu dari sisi si wanita ya, atau si Agnes ini.
Kalau Dandi ini kayaknya dia itu punya gangguan mental lain yang bukan psikopat. Jadi kalau psikopat kan dia itu ciri paling utamanya yang baik ditemukan adalah manipulatif. Sedangkan Dandi kan enggak, dia itu nggak manipulatif loh. Dia itu benar-benar nunjukin rasa amarahnya, lalu dieksekusi sendiri. Beda sama ciri orang psikopat yang justru dia lebih kepingin untuk nggak terlihat. Nah, kalau dari yang aku lihat di sini, kayaknya Dandi ini justru punya gangguan mental lain, yaitu megalomia. Nah, megalomia ini apa? Megalomia ini bukan saudaranya megalodon ya. Megalomia ini adalah gangguan mental di mana seseorang merasa dirinya itu hebat banget, dirinya itu kuat banget, powerful. Powerful di sini baik dalam segi kekuatan atau dalam segi kuasa, kayak gitu. Dan dia itu merasa bahwa diri dia ini adalah yang paling benar. Dia nggak peduli sama kritikan atau masukan orang lain, pendapat orang lain. Pokoknya dia ngerasa kalau diri dia itu ada yang paling benar, yang paling hebat, yang paling perlu didengerin, yang paling perlu ditakutin. Kayaknya kalau aku lihat sih Dandi ini memiliki sifat yang seperti itu, dimana dia itu suka pamer kekayaan dia. Kalau dia tuh naik mobil Rubicon dan naik motor Harley, terus udah kayak gitu ketika ada yang membuat dia nggak seneng, yaitu si David, dia tuh langsung pengen nunjukin kekuatan dia dengan menghajar David habis-habisan. Dan ketika dia ditangkap, dia nggak merasa bersalah karena dia merasa dia melakukan hal yang benar. Dia merasa kalau David itu nggak patut diperlakukan seperti itu karena udah melecehkan wanita yang dia sayang, kayak gitu, yaitu si Agnes, pacarnya ini. Kalau dari yang aku lihat sepertinya sih kayak Dandi lebih ke megalomia, karena dia punya sifat yang seperti itu. Dia pengen terlihat powerful, dia itu pengen terlihat hebat, kuat, dia itu, dan juga dia nggak merasa bersalah atas apa yang dilakukan karena dia itu merasa benar telah melakukan hal yang benar dan yang sepantasnya. Beda sama Agnes. Kalau Agnes kayaknya emang perlu dites sih apakah dia ini punya bibit psikopat atau tidak. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu apakah psikopat bisa disembuhkan. Psikopat di sini dia itu bukan gangguan mental, beda sama yang tadi aku sebutin. Kalau Dandi itu megalomia, itu gangguan mental dan itu bisa disembuhkan di terapi. Kalau psikopat ini itu lebih ke kepribadian, yang mana kepribadian itu lebih sulit. Aku nggak bisa bilang kalau itu nggak bisa disembuhkan, tapi belum ada bukti ilmiah yang menyebutkan kalau psikopat itu bisa berubah atau disembuhkan. Yang ada ketika psikopat itu diterapi, mereka malah makin manipulatif, mereka makin banyak ilmunya, makin ngerti, dan mereka makin tahu gimana cara mengakalinya atau menutupinya. Walaupun mereka masih punya sifat psikopat ini, justru mereka makin manipulatif kayak gitu yang ada. Jadi psikopat ini cenderung tidak bisa disembuhkan. Malah kalau memang benar orang tersebut memiliki bibit psikopat, lalu dia melakukan satu tindakan sadis dan dia merasakan adrenalinnya dan itu menyenangkan bagi dia, ini serem banget karena mereka bisa punya kecenderungan untuk melakukan hal itu lagi. Ya, artinya mereka udah menikmati, udah tahu nih adrenalinnya kayak apa ketika mereka melakukan penyiksaan, terus mereka jadi pengen lagi ngerasain adrenalinnya itu. Nah, ini salah satu ciri psikopat yang serem banget. Makanya banyak serial killer yang terus melakukan hal itu karena mereka merasa menikmati ketika adrenalin mereka itu timbul waktu melakukan penyiksaan pada orang lain. Jadi kalau seandainya benar di sini Agnes ini punya bibit psikopat, ini perlu banget diwaspadai dan dijaga sama keluarganya supaya Agnes ini tidak melakukan tindakan-tindakan berbahaya lagi lainnya di kedepannya, mengingat usianya masih sangat muda ya. Jadi apakah psikopat itu bisa disembuhkan? Apakah psikopat itu bisa berubah? Jawabannya tidak ada bukti ilmiah yang bisa menunjukkan bahwa psikopat itu bisa berubah atau disembuhkan. Yang ada, psikopat itu justru bisa semakin parah ke depannya. Makanya dia itu perlu diawasi dengan baik banget, dengan baik-baik. Nah, bagaimana dengan Dandi? Kalau seandainya benar Dandi ini mungkin cuma punya gangguan mental yang bukan psikopat, anggaplah betul dia punya gangguan mental megalomia, ini bisa disembuhkan. Dia itu bisa diterapi dan diajak ke terapis
ke psikolog atau psikiater untuk bisa memiliki kepribadian yang lebih baik lagi ke depannya. Karena kalau aku lihat di sini, dan ini memang nggak bisa diluputkan dari bahwa dia itu kejam banget ya, karena dia itu benar-benar menghajar David sampai keadaan koma. Tapi mungkin ketika dia menjalani hukuman, terus dia itu diterapi, diajak konseling, dia ini bisa ada kemungkinan untuk menyadari kesalahannya di kemudian hari. Kita doain aja supaya Dandi, Agnes, dan Shane bisa merenungkan kesalahan mereka, bisa merasa menyesal telah menyebabkan satu orang hingga koma dalam keadaan yang begitu parah, dan mereka bisa bertobat dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Walaupun tentu kita juga menjunjung keadilan setinggi-tingginya untuk David, yaitu korban di sini. Dan tak lepas kita juga terus berdoa supaya David bisa kembali pulih dan sembuh seperti sedia kala. Oke, begitu dulu video kali ini. Kita udah bahas mengenai ciri-ciri psikopat dan apakah psikopat itu bisa disembuhkan atau enggak, dan apakah dalam kasus Dandi dan Agnes ini mereka bisa dimasukkan ke kategori psikopat. Kita nggak tahu, karena itu butuh tes lebih lanjut oleh para profesional. Thank you yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like dan subscribe buat dukung aku. And see ya!